Itu biasanya ketika lu kena hujan deras, akhirnya masuk bro, dari sela-sela ini nih masuk semua nih. Nah, gue dulu pernah beli mobil, wire anyaman yang di bawah jok ini itu udah lepas atau nggak nempel sama si busa. Jalan gak rata, itu wirenya bergetar tuh, dia bunyi tuh, geredeng. Ini nggak boleh terlalu lecet-lecet, karena kalau footstep ini lecet-lecet, lu ganti panelnya ini, lumayan loh. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Nah, pentingnya untuk memilih interior kendaraan ketika Anda membeli mobil bekas. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan apa-apa aja yang harusnya lu cekin supaya ketika lu beli mobil second itu dari sisi interior ya, nggak terlalu ngongkos terlalu banyak. Nah, nomor satu sih biasanya yang gue liatin handle pintu sih. Handle pintu dari luar dan dari dalam itu jangan lecet-lecet. Karena kenapa? Ngeganti handle pintu tuh mahal coy, ya kan? Kemudian kedua adalah bangku nih. Satu, armrest. Armrest itu biasanya di sini banyak lecet nih ketika sering dipakai ya kan, terutama yang bagian driver nih, lu cekin semua nih, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah, nah kursi nih sebelah sini nih, karena ketika kita duduk biasanya itu kan nyeret nih. Nah ketika nyeret-nyeret itu biasanya dia menimbulkan lecet tuh. Nah itu di luar dari panel-panel ya, semua panel harus lu cekin bro. Maksudnya panel-panel lu cekin itu bener-bener semuanya harus lu cekin karena itu rentan banget untuk lecet dan untuk ada baret-baret gitu kan, terutama di handle setir dan di handle persnelingnya gitu kan, yang kena banyak sentuhan tangan dan pencetan-pencetan AC-nya. Nah udah, kalau udah footstep bro yang di pinggir nih, nah gue tunjukin ya. Nah footstep di sini ini nggak boleh terlalu lecet-lecet, karena kalau footstep ini lecet-lecet, lu ganti panelnya ini, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau untuk Alphard ini, footstep ini lecet, lumayan loh ganti panel ini, karena dia panel ini gede gitu, sampai samping sini kan, sampai ke depan. Nah itu juga berlaku untuk semua mobil. Biasanya yang paling gue banyak liatin adalah yang passenger sama yang driver, karena kalau yang driver itu, kalau yang sebelumnya pakainya jorok itu biasanya banyak lecet-lecet karena kakinya akan selalu terbentur-bentur di situ. Dan kemudian untuk di interior bagian pintu ya, interior bagian pintu sebelah dalam, terutama driver sama passenger depan, karena itu paling rentan ketika mereka turun keluar dari mobil atau naik lagi ke mobil, itu biasanya paling rentan untuk lecet-lecet di bagian itunya. Nah itu harus bener-bener dicekin tuh, karena kalau lecet-lecet terlalu banyak kayaknya agak susah untuk lu ganti deh. Lu masa karena ini kalau lu lecet ya, lu ganti tuh satu panel begini loh. Dan hack-hack yang ada di online kayak misalkan lu heat gun apa segala macam, it doesn't work. Yang works itu memang ada orang yang ngebenerin interior, dia tambah lagi gitu loh, pakai kompon sehingga dia ada agak lebih tebal dan kagak pecah-pecah lagi. Nah kalau udah semua bangku-bangkunya lu tes nih, maju mundur ke kanan ke kiri, maju ke depan belakangnya, terus rebahannya itu lu tes semua. Karena kenapa? Gue dulu pernah beli mobil, wire anyaman yang di bawah jok ini itu udah lepas atau nggak nempel sama si busa. Ya dari atas nggak bakal berasa apa-apa dan nggak bakal kelihatan apa-apa. Tapi ketika lu bawa jalan, kena jalan gak rata, itu wire-nya bergetar tuh, dia bunyi tuh, geredeng. Nah itu nggak akan bunyi ketika ada orang dudukin. Ketika nggak ada orang dudukin, dia akan bunyi tuh. Nah makanya lu harus cekin tuh satu-satu tuh. Dan kemudian di semuanya ya, kayak misalkan ini lu pegangin satu-satu, dia ada lecet apa enggak. Semakin teliti Anda ngecek, semakin bagus, dan terutama display-displaynya nih. Nah yang demen mobil punya sunroof, gua saranin sih lu cek itu karetnya semua nih ya. Di pinggiran ini lu cekin nih karetnya, karena kenapa? Karet itu biasanya dia getas atau gepeng. Nah ketika dia getas atau gepeng, itu biasanya ketika lu kena hujan deras, akhirnya masuk bro, dari sela-sela ini nih masuk semua nih. Nah ketika masuk semua tuh dari sela-sela, biasanya itu bocor nih masuk ke dalam dan ada yang konslet. Karena ketika lu lihat nih, as you know, ini di bawahnya itu langsung modul untuk AC untuk bagian belakang, dan ini mereka ada untuk TV-nya juga gitu kan, which is cukup berbahaya kalau menurut gua gitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.